Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang beliau beri nama Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan larangan lewat di depan orang sholat. Yang menjelaskan akan larangan lewat depan orang sholat. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya orang tahu betapa besarnya lewat depan orang sholat, maka lebih baik bagi dia untuk berdiri 40. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan, ada pula yang mengatakan 40 tahun. Maka ini menunjukkan akan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk lewat depan orang sholat. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang bagaimana sikap orang yang sholat ketika ada yang lewat di depannya. Kalau kemarin adalah larangan lewat depan orang sholat, kalau pada hadis berikutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh orang sholat ketika ada yang lewat di depannya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ta'ala meridainya, qala, ia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sutroh, fa'arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kemudian ada seseorang yang ingin lewat di depannya, maka cegahlah. Fa'in aba, jikalau yang dicegah itu tidak mau, artinya ngotot pengen lewat depan dia, falyuqatilhu, maka cegahlah dengan lebih tegas. Jadi yang pertama kita cegah biasa saja. Namun kalau seandainya masih ngotot, maka kita agak lebih tegas. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innama huwa syaiton. Sesungguhnya yang lewat depan orang sholat tadi, kemudian tetap ngotot pengen lewat, padahal sudah cegah, sejatinya dia adalah setan. Kata para ulama, maksudnya adalah setan di sini, maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah perbuatan setan. Atau pula diartikan bahwasannya bersama dia setan, sehingga dia melakukan hal tersebut. Hadis ini jamaah menunjukkan bahwasannya di antara perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada orang yang lewat depan kita, maka kita hendaknya mencegahnya. Dari hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah disunnahkannya sholat menghadap sutroh. Disunahkannya seseorang ketika sholat meletakkan di hadapannya sutroh. Dan pada pertemuan yang lalu jamaah kita sudah sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaknya dia letakkan di hadapannya sesuatu, sutroh. Fa in lam yajid falyansib asa. Apabila dia tidak mendapati sesuatu, tidak ada tembok, tidak ada lemari, tidak ada kursi dan seterusnya, maka hendaknya dia menancapkan di depannya tongkat. Tsumma la yadurru man marra baina yadayhi. Kemudian tidak memudaratkan dia, tidak mengurangi kesempurnaan salat dia apa yang lewat di balik sutroh tersebut. Jadi poin yang pertama jamaah yang bisa kita ambil bahwasannya orang yang sholat maka disunahkan bagi dia untuk mendekati sutroh.
Poin yang kedua adalah di dalamnya ada larangan lewat di depan orang yang sholat. Di dalam hadis ini ada larangan di lewat depan orang yang sholat, dan bagi orang yang sholat hendaknya dia mencegah orang yang lewat di depannya. Jadi kalau seandainya ada orang yang lewat di depan orang sholat, maka hendaknya orang yang sholat tersebut mencegah. Apa hukum mencegah di sini? Apa hukum menghalangi orang yang lewat di depan orang yang sholat? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Artinya ketika ada orang sedang sholat, kemudian ada orang yang mau lewat depannya, maka wajib bagi dia untuk menahan orang tersebut. Kenapa wajib? Karena Nabi SAW mengatakan, "Falyadfa'hu", maka tahanlah dia, cegahlah dia untuk lewat di depannya. Kata perintah secara asal hukumnya adalah apa? Wajib. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi ada yang mengatakan mencegah orang yang lewat depan orang sholat, mencegah orang yang lewat di depan orang ketika sholat, itu ada yang mengatakan wajib, ada pula yang mengatakan apa? Sunnah. Namun perintah di sini jamaah adalah perintah agar kita mencegah atau menahan tanpa harus kita maju ke depan. Artinya kalau seandainya lewatnya di balik sutroh kita atau lewatnya itu di luar tempat sujud kita, jauh dari tempat sujud kita, maka kita tidak disyariatkan untuk menahannya. Karena kekuasaan kita atau wilayah kita adalah hanya sampai tempat apa? Tempat sujud. Jadi nggak perlu orangnya jauh kemudian kita maju ke depan ditahan, itu tidak perlu. Dan perintah Nabi SAW di sini jamaah yang pertama adalah menahannya dengan lembut. Artinya cukup cukup dengan mengedepankan tangannya seperti ini dengan lembut. Tapi kalau seandainya masih ngotot dia lewat di situ, maka kita memajukan tangan kemudian sambil didorong agar dia mundur. Jadi yang pertama cuma apa istilahnya? Apa saja? Merentangkan tangan ke depan. Tapi kalau sedang masih ngotot, kita rentangkan lagi kemudian sambil didorong. Jadi ya tentu dorongnya jangan kencang ya. Iya. Intinya yang kedua kita butuh lebih apa? Lebih tegas. Dan ini dipraktekkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini, dan dia mengatakan sami'tu, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan hal ini. Abu Sa'id Al-Khudri beliau pernah sholat, kemudian lewat di depannya seorang pemuda, ditahan dengan pelan, dengan ashal, dengan mudah. Kemudian orang ini masih ngotot pengen lewat, kemudian ditahan dengan lebih tegas. Kemudian yang ditahan ini marah jamaah, fasyatamahu. Kemudian ditahan ini dia mencela Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ditahan ini jamaah bukan hanya mencela, dan dia mendatangi gubernur Madinah yang di saat itu adalah Marwan. Marwan ke Madinah lapor sama gubernur Madinah Marwan, mengatakan bahwasanya sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala menahan dia dengan keras, dengan tegas ketika dia pengen lewat di depan Abu Sa'id ketika dia sedang sholat. Kemudian dipanggillah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ditanya sama Marwan gubernur Madinah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sedang sholat di hadapannya sutroh, ada orang yang pengen lewat, maka tahanlah. Kalau seandainya dia mau memaksa untuk kembali lewat, maka tahanlah dengan tegas. Kenapa? Karena sungguhnya yang lewat tadi adalah setan. Maksudnya adalah perbuatannya adalah perbuatan setan atau bersama dia setan. Jadi intinya jamaah, cara mencegahnya yang pertama itu dengan lembut, namun kalau masih maksa maka dengan sedikit tegas. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala jamaah, beliau juga pernah melakukan hal ini. Ketika ada yang lewat depan dia, ditahan dengan lembut, namun ketika maksa lagi, kemudian didorong atau ditahan dengan lebih
tegas. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya yang lewat adalah anak kecil? Kalau seandainya orang dewasa ditahan, insya Allah dia langsung tahu. Lalu bagaimana dengan yang lewat adalah anak kecil? Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, al-wajib radduhu. Tetap disyariatkan untuk menahan dia agar dia tidak lewat. Kenapa? Karena keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun yang lewat anak kecil, ketika kita sholat sendirian atau kita sebagai imam, maka kita tetap disyariatkan untuk menahannya. Hanya saja kata beliau, lakin idza kathura mururu tifli wa sara man'uhu yushghilu al-musalli an salatihi. Akan tapi kalau seandainya anak kecil ini terus lewatnya, artinya berulang-ulang, kemudian kalau ditahan akan menyibukkan orang yang sholat dengan apa? Menahan orang anak kecil tadi, fa innahu yatrukuhu hina idin. Maka di saat ini tidak perlu ditahan atau tidak perlu dicegah. Jadi kalau seandainya anak kecil itu lewatnya sekali, maka silahkan dicegah. Namun kalau seandainya kayaknya bakalan lewat berkali-kali, maka dibiarkan. Karena kita tetap lebih mendahulukan kesempurnaan sholat kita, mendahulukan kekhusyuan sholat kita. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dari hadis ini jamaah menunjukkan bolehnya melakukan gerakan untuk maslahat sholat. Bolehnya melakukan gerakan untuk maslahat sholat. Karena ketika seseorang tangannya maju ke depan, ini gerakannya tentunya lebih dari 3 kali. Dan ini dibolehkan karena untuk maslahat sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah pernah melepas sepatunya atau melepas sandalnya ketika Jibril mengabarkan bahwasannya di bawah sandalnya ada apa? Ada najis. Ini gerakan seperti ini dibolehkan karena untuk maslahat sholat. Contoh lain, kalau seandainya seseorang salah dalam kiblat, dia di dalam kondisi safar, dia tidak tahu mana arah kiblat, harusnya ke barat, dia menghadapnya ke timur, kemudian dia mengingatkan, maka segera langsung menghadap ke kiblat. Ini tidak masalah karena untuk maslahat sholat. Contoh lain adalah kita ketika sholat ada celah yang kosong, kita bergeser untuk menutup celah tersebut, ini juga dibolehkan karena untuk maslahat sholat. Contohnya kita di shaf kedua, di shaf pertama ada yang batal, kita maju ke depan, ini juga dibolehkan karena untuk maslahat sholat. Atau kalau seandainya kita sholat, kemudian kita ingat bahwasannya peci kita najis, maka silakan bergerak untuk melepaskan peci. Karena kita tahu bahwasannya itu ada najisnya dan ini dibolehkan karena untuk maslahat sholat. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah kita masih ingat, Ibnu Abbas pernah ikut sholat malam bersama Nabi. Ibnu Abbas berdirinya di samping apa? Kiri. Kemudian Nabi SAW memindahkan Abdullah bin Abbas agar berdiri di sebelah kanan. Jadi jamaah, maslahat gerakan-gerakan yang tujuannya adalah untuk maslahat sholat itu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.